Yang kita tahu bahwa keberadaan institusi ini menjadi mitra dalam proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh tim sus yang dibentuk oleh Kapolri yang dipimpin kalau tidak salah oleh Wakapolri dalam proses penyidikan dan penyelidikan dalam koridor scientific crime investigation. Nah, kira-kira begitu. Itu Pak Ponto yang sangat Susah mengenal, menyebutnya. susah menyebutnya, dan sangat sangat terngiang-ngiang sekali oleh istilah ini. Bersama kita ada 3 orang pembicara yang sudah standby. Alhamdulillah, Pak Laksamana Muda Purnawiran TNI Angkatan Laut Suleman B. Punto. Seperti kita ketahui, beliau adalah mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Yang kedua adalah nanti membersamai kita juga Dr. Muhammad Taufik, sarjana hukum, master hukum. Beliau adalah pakar hukum pidana, bisa biasa memberikan legal opinion. Yang ketiga adalah tentu saja Bang Ahmad Kosinuddin, sarjana hukum, advokat muda kita yang juga membersamai bersama senior-senior kita. Langsung saja kita akan mencoba membicarakan topik ini bersama Pak Suleman Biponto. Kita sapa beliau. Selamat sore Pak Suleman. Selamat sore. Pak Sulaiman, kemarin saya yang di tepi laut, sekarang Bapak yang di tepi laut dan kelihatannya lautnya tenang, Ya, tanda apa, beriak tanda tak dalam, air beriak tanda tak dalam. Pak Sulaiman, bisa diberikan perspektif Pak seperti apa track record keberadaan Kompolnas dan Komnas HAM, terutama sinyalemen yang disampaikan oleh salah seorang anggota Kompolnas yang kemarin juga sempat menjadi sorotan publik, Pak. Silakan Pak diberikan perspektifnya. oke. Terima kasih. Ini kok ada suara lain ya? Tidak, Pak. Hah? Kok Nyaman, Pak. ada Aman, Pak. suara lain? Bapak yang menyalakan paling Hah? di media Bapak. Bapak yang menyalakan di laptop itu bahwa ada suara yang lain yang belum Bapak matikan. Oh, coba saya cek dulu Ya. ya. Ada apa ini kok? Ada suara Suaranya lain. suara apa? Kayak orang bicara. Oh, coba saya matikan. Ah, udah. Ya lagi coba hidupin. Gimana? Ya udah bagus. Ya. Silakan, Pak. Ya. Oke, begini. Jadi kita melihat ada Kompolnas dan ada Komnas HAM. Oke. Tentunya ketika Kom, Komnas HAM dan Polri ini harus berbeda kan. Adanya Kompolnas itu tentunya karena dia harus mengawasi keberadaannya Polri, kan itu salah satu tugasnya. Ya. Hmm. Nah, lalu keberadaan Komnas HAM itu adalah untuk mengawasi apakah terjadi pelanggaran HAM ketika polisi itu melaksanakan tugasnya kan. Nah, itu dulu kita kesepakati. Nah, sekarang kita satu-satu. Kompolnas. Kalau berbicara Kompolnas, dia harus mengkritisi, melihat apakah pekerjaan-pekerjaan polisi itu sudah sesuai dengan yang dilaksanakan atau tidak. Nah, itu yang harus dilihat. Tapi ternyata di dalam kasus Sambo ini, Kompolnas seakan-akan tidak terlihat kalau itu ada kritik sama sekali. Tapi yang terlihat malah Kompolnas hanya copy paste apa yang disampaikan oleh polisi, itu saja yang disampaikan keluar. Jadi Kompolnas ini seakan-akan hanya menjadi corong dari Polri. Seharusnya ketika polisi menyampaikan itu, Kompolnas bertanya dulu, mengapa terjadi begitu, apakah benar. Kalau disampaikan ada tembak-menembak, mana buktinya, faktanya mana, dilihat dulu bersama-sama. Tapi ini kan tidak. Malah mengamplifier atau hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh polisi. Lah kalau seperti ini, apa gunanya Kompolnas?
Padahal Kompolnas itu didesain justru untuk mengawasi apakah polisi ini bekerja sudah pada relnya. Nah, dengan kasus kemarin tidak ada sama sekali upaya untuk melihat apakah polisi ini sudah ada di relnya. Yang terjadi malah Kompolnas ini hanya memperkuat apa yang disampaikan polisi itu seakan-akan itu benar. Itu yang terjadi. Nah, ternyata ketika yang disampaikan tidak benar, Kompolnas kan ikut tidak benar jadinya. Seharusnya kan ini tidak boleh terjadi. Sejak awal kalau itu 3 hari itu, masa 3 hari itu dibilang itu tidak janggal. Nah, seharusnya kan pembanding-pembandingnya kan banyak. Beberapa orang itu langsung ketemu. Ada banyak pembanding untuk bertanya mengapa terjadi seperti itu. Apalagi tembak-menembak. Bagaimana tembak-menembak langsung dinyatakan, iya betul ada tembak-menembak. Ya betul bahwa Barada ini adalah jago tembak. Ya betul bahwa dia ini adalah ahli vertical rescue. Ketika disampaikan seharusnya itu tidak boleh dipercaya terlebih dahulu. Kalau saya akan cek apa betul dia. Apalagi ketika si Barada pegang pistol. Lah kok pegang pistol? Kenapa dia pegang pistol? Harusnya dipertanyakan terlebih dahulu. Karena aturan Kapolri yang paling dasar bahwa tamtama itu pegangannya senjata panjang. Lalu kenapa pegang pistol? Kapan dia mulai pegangnya? Kalau dia sudah disebut ahli, kapan dia mulai menembak itu? Kan banyak pertanyaan untuk kalau kita mau melihat apakah sudah benar itu. Tapi ternyata kan tidak ada kemauan untuk itu. Yang terjadi hanya mengamplifier atau hanya melanjutkan apa yang disampaikan oleh polisi. Kan hanya itu aja. Itu yang terjadi. Jadi seakan-akan di sini ya Kompolnas nggak ada manfaatnya. Kenapa? Ya karena hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh polisi saat itu. Jadi kalau kita bicara merujuk kepada kasus yang terjadi, kasus Sambo ini, tidak terlihat sama sekali tugas Polri ini, tugas Kompolnas ini untuk meletakkan atau melihat apakah polisi itu sudah bertugas sesuai relnya. Itu tidak terlihat. Lalu Kompolnas. Lalu bukan Kompolnas. Komnas HAM. Komnas HAM. Komnas HAM ini didesainkan untuk melihat apakah telah terjadi pelanggaran HAM atau tidak ketika polisi ini melaksanakan tugas. Kan itu. Nah, kalau kita berbicara pelanggaran HAM, tentunya kan undang-undangnya sudah ada. Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Pasal 4 kan itu jelas bahwa hak untuk hidup itu adalah hak yang tidak bisa dihilangkan oleh siapapun dalam keadaan apapun dengan alasan apapun. Nah, ini yang seharusnya kan dijaga oleh Komnas HAM. Sehingga ketika ada orang mati yang dilihat, ini matinya kenapa ini? Adakah kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran HAM pada kematian ini? Nah, ini yang dicari kan. Tapi pada awal-awal Komnas HAM serupa dengan Kompolnas, sama, hanya mengamplify itu. Lalu kesini malah seakan-akan hanya seperti melaksanakan penyelidikan atau penyidikan. Nah, yang ditakutkan itu kalau apa yang sudah disampaikan oleh Komnas HAM, tapi nanti ternyata berbeda ketika waktu penyidikan, nah ini kan sangat berbahaya. Nah itu. Jadi betapa apa yang dipertontonkan selama ini akan mengundang masalah baru. Ternyata kan ketika yang disampaikan awal-awal itu tidak sesuai kenyataan kan. Nah, kalau kita strict pada aturan perundangan,
ketika yang disampaikan itu tidak sesuai dengan aturan perundangan, maka di sana sudah ada berita bohong, itu adalah ITE. Ada aturannya itu. Lalu kalau di situ dia akibat dari yang disampaikan itu membuat orang ragu-ragu untuk bertindak, itu bisa termasuk obstruction of justice, menghalang-halangi penegakan hukum. Nah, sehingga akibatnya ini dari anggota Kompolnas maupun Komnas HAM yang berbicara di awal-awal itu bisa terkena ini pada aturan itu, bahwa yang disampaikan ternyata tidak benar. Apapun alasannya, kalau polisi tidak benar, yang mengamplifier tidak benar, ya semua yang menyampaikan tidak benar, ini ada aturannya, bahwa itu di situ undang-undang ITE dan pidana menghalang-halangi atau menghalangi terjadinya penegakan hukum. Ini yang terjadi sekarang. Nah, itu. Jadi itu Ya, yang saya lihat. ya, Pak Sulaiman, kalau apa yang nampak dilihat oleh publik sebagaimana yang Pak Sulaiman tadi sampaikan, bahwa kesannya hanya sekedar memberikan mengamplifying terhadap apa yang menjadi temuan-temuan dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh polisi itu dalam koridor yang dinilai oleh Komnas HAM atau Kompolnas sendiri itu sebagai sikap kehati-hatian. Seperti apa Pak Sulaiman melihatnya ini, Pak? Nah, kalau kehati-hatian justru dia ketika berbicara seperti saya ya. Saya memberi contoh kalau saya sendiri. Saya kalau berhati-hati kepada laporan saya kepada komandan, ketika berbicara kepada komandan, supaya itu komandan tidak salah, saya selalu berbicara, selalu apa yang saya sampaikan memenuhi 3 unsur selalu. Unsur pertama, saya akan bicara, ini aturannya. Saya lihat aturannya. Unsur kedua, saya akan lihat ini empiriknya. Unsur ketiga, saya akan lihat ini logikanya. Kalau kehati-hatian. Jadi 3 unsur ini terpenuhi, saya baru laporkan kepada komandan. Ini komandan. Nah, misalkan dalam kasus ini ya, empiriknya apa? Ya, empiriknya katanya itu CCTV. CCTV pernah enggak dilihat? Kita pernah lihat nggak? Belum kan? Nah, itu satu. Nah, lalu kedua, logikanya. Nah, ketika logikanya, kita sekarang mau beranjak dari mana? Yang jelas kita selalu mulai dari fakta. Ini faktanya ada orang mati. Nah, ketika orang mati, siapa pembunuhnya? Nah, siapa pembunuhnya, kira-kira siapa? Tapi ini orang matinya tidak dibicarakan, tiba-tiba yang dibicarakan dari awal perjalanan Pak Sambo dari dari Semarang ke Jakarta. Itu pun antara dua Komnas HAM ini berbeda. Yang satu bilang datang pakai mobil, Bapak Ibu, yang satu kemudian direvisi lagi, oh datang mendahului. Nah, kalau sudah berbeda begini, bagi kita orang intelijen, dua-duanya 0. Itu nggak benar. Nah, itu kan sudah tidak benar. Kita mau percaya siapa? Karena satu bilang datang bersama, satu bilang datang mendahului. Nah, itu sudah nggak benar. Lalu terus ini bagaimana hubungannya dengan yang mati ini? Kan itu. Apa hubungan dengan yang mati? Bagaimana kita mau mencari? Nah, akhirnya kan ribut-ribut di situ terus. Nah, kita ribut di situasi katanya melihat CCTV, tapi kan kita tidak melihat. Nah, karena kita tidak melihat, yang melihat hanya mereka, maka bagi kita, terutama kalau bagi saya, seperti saya bilang, saya selalu mengukur dari 3 juga, fake, opini, dan guess. Yang disampaikan itu hanya opini saja, karena hanya dia yang tahu.
belum menjadi fact. Kan itu. Kalau fact yang disampaikan ini CCTV, ini logikanya seperti begini CCTV. Oh ya, betul, mana CCTV-nya? Dia jalan dari mana? Nah, dia tahu, kita tahu. Oke, tidak jadi opini lagi. Dia bisa jadi fakta perjalanannya. Bersama-sama mana? Apa benar bersama-sama? Dari mana tahu bersama-sama? Jalan. Apakah hanya masuk mobil di sana berdua lalu turun berdua? Apakah hanya itu? Kalau di jalan apakah kelihatan itu CCTV bahwa oh ya itu mobilnya dia? Dari mana tahu bahwa itu mobilnya? Panjang masih perjalanannya itu kalau mau bicara itu. Nah, dari situlah sehingga kita bukan hanya saya, orang berbicara itu hanya sekedar opini. Lalu di mana kalau kita berbicara Komnas HAM ini pelanggaran HAM-nya itu di mana ininya? Mengawasi pelanggaran HAM-nya itu di mana? Kan tidak kelihatan. Itu. Ya, Nah, Pak Sulaiman. Ya. Ya, silakan Pak, ya, lanjut Pak. setelah sekarang sudah terjadi seperti ini, apa yang mau dilihat lagi? Karena jangan sampai Komnas HAM ini dengan penyidik ini bertengkar malah. Sekarang malah 3. Komnas HAM, Irsus, dan Bareskrim, penyidik. Nah ini kan 3 ini. Nanti kalau satu umumkan sendiri, satu umumkan sendiri, yang mana yang benar ini? Nah kan ini. Padahal kalau kita kembali ke aturan hanya satu, siapa? Bareskrim. Sudah kriminal, sudah. Nah, kalaupun yang melihat, dia jangan sama dengan menjadi seorang polisi, mencari. Tapi hak asasinya di mana? Hak asasinya ini melanggar haknya yang mana? Nah, misalkan yang kemarin kita bicarakan dengan Pak Suteki. Ya. Ketika Pak Sambo ini ditahan hanya karena melanggar etika, itu di mana? Itu kan melanggar hak asasi manusianya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa ditahan atau bisa dikurangi kebebasannya kalau bukan oleh hukum, penyidik, berdasarkan undang-undang. Tapi ini hanya berdasarkan peraturan Kapolri, berdasarkan peraturan pemerintah. Si Pak Sambo ini ditempatkan selama 21 hari di tempat khusus, di mana dia tidak bisa bergerak bebas. Artinya ada pembatasan. Nah ini kan ini salah satu pelanggaran hak asasinya dia. Lah ini kenapa tidak dilihat? Itu kan harus dilihat. Kenapa seperti itu? Kalau dia ditahan berdasarkan penyidik, hasil dari penyidik, ya itu sudah berdasarkan KUHP. Karena memang hanya kewenangan penyidik untuk mulai menahan, memeriksa, itu kan kewenangan penyidik. Menempatkan seseorang pada tempat tertentu untuk mengurangi kebebasannya, itu adalah kewenangan penyidik. Tidak ada kewenangan di Kapolri, tidak ada kewenangan di Irsus, di mana aja tidak, itu penyidik. Sehingga ketika kemarin kita berbicara Pak Sambo ditahan bersama, itu harusnya di Komnas HAM melihat itu, berarti ini ada something wrong ini. Ini ada sesuatu yang tidak pas. Nah, kita tidak berbicara membela siapa, tapi kita menempatkan sesuatu itu pada aturan yang ada. Kalau kita namanya mengurangi kebebasan bergerak seseorang, maka rujukannya hanya satu, pidana. Tidak ada aturan Kapolri, tidak ada aturan Panglima, tidak ada itu. Tapi hanya satu, pidana. Nah, ketika dibuat itu lalu ada pidana, nah inilah yang harusnya dilihat oleh Komnas HAM. Ada pelanggaran HAM di sana. Kan itu. Ini kan belum dilihat sampai sekarang. Seakan-akan itu benar-benar saja itu yang terjadi. Itu. Padahal itu hanya berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan Kapolri. Harusnya undang-undang. Itu kan kemarin kita sudah bicarakan itu. Ya, Pak Sulaiman, kalau kesannya memang seolah-olah atau dugaannya adalah mengamplifying apa yang dilakukan oleh Kompolnas maupun apa yang dilakukan oleh Komnas HAM sesuai dengan tupoksinya masing-masing, kira-kira motif dibalik itu semua apa sih Pak? Berkaitan dengan eksistensi kelembagaan kedua
lembaga ini, Pak? Ya pertanggungjawabannya bahwa saya sudah kerja. Nah itu. Kenapa sampai begitu? Jadi ya hanya asal-asalan. Pokoknya saya udah kerja, udah kelihatan. Nggak mau mikir. Harusnya kan mikir dulu, mikir. Apa benar ya ini? Bukan disampaikan, diteruskan, sampaikan, diteruskan. Iya, nggak gitulah. Diadakan itu karena untuk paling tidak mengawasi, sehingga selalu kalau ada gelas yang saya bilang kemarin, ada setengah isi, maka dilihatlah setengah kosongnya itu apa. Kan begitu. Iya, Itu, Pak. Pak Punto ini bisa sampai akhir atau sampai hanya jam 4 aja? Oh ya, jam 4. Pak, rekomendasi Pak Punto sendiri terkait dengan eksistensi Kompolnas dan Komnas HAM. Seperti apa Pak dengan track record kemarin kasus yang terkait dengan Brigadir J yang kemudian sudah dirilis pemberitahuan atau pernyataan oleh Kapolri siapa yang menjadi tersangka termasuk FS di dalamnya, Pak Sulaiman? Ya, kalau untuk Kompolnas maupun Komnas HAM secara institusi, ya institusi kita bicara dulu institusi, ya dia lihat lagi apakah tugas pokoknya sudah sesuai atau belum institusinya ya. Baru kepada manusianya, apakah manusia-manusianya yang ditempatkan di situ betul-betul punya kompetensi, satu bukan kompetensi, kalau kompetensi pasti berkompeten, tapi punya apa namanya itu ya, tanggung jawab, integritas. Nah, apakah punya integritas untuk melaksanakan tugas yang ada yang digariskan oleh organisasinya, kan itu. Jadi misalkan saya pemain bola, satu saat disuruh bermain voli, ya saya enggak boleh, ketika main voli ya enggak boleh tendang-tendang itu bola kan. Kita harus berintegritas sebagai pemain voli, memainkan bola itu dengan tangan. Nah, sama dengan ini. Kalau dulu kita di polisi, ditaruh di Kompolnas, ya dilihatlah polisi dari tugas pokok Kompolnas itu apa. Bukan hanya melanjutkan apa yang dikatakan oleh polisi itu yang diteruskan. Kan bukan begitu. Di Komnas HAM juga sama. Komnas HAM untuk apa? Untuk melihat apakah terjadinya ada hak asasi manusia. Ya sudah, mari kita lihat dulu. Apa hak asasi manusia itu? Baru bisa kelihatan. Sehingga ada kelihatan perbedaannya. Sekarang kan tidak kelihatan. Semua seperti jalan yang sama. Nah, dengan adanya ini, ya bagi sekarang tinggal bagaimana dengan anunya selanjutan. Apakah yang menyampaikan ini betul-betul karena ketidaktahuan ataukah karena ada sesuatu ya kita tidak tahu. Itu tergantung penyelidikan lagi kan. Apakah ada kesengajaan atau tidak? Ya nggak ngerti. Tergantung nanti yang menyelidik kan itu. Tapi yang fakta memperlihatkan bahwa apa yang disampaikan ternyata terbalik 180 derajat dari apa yang ada kan itu. Oke Pak Sulaiman Ponto, ada hal yang terakhir Pak yang ingin disampaikan Pak sebagai masukan Pak dari proses sebagai penyidikan. masukan dari saya supaya ya Kompolnas dan Komnas HAM kembalilah ke marwahnya itu. Laksanakan bagi personil yang ada di sana, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas yang dibebankan atau apa yang mengakibatkan adanya Kompolnas dan adanya Komnas HAM. Ya. Jalankan itu, jangan menjalankan tugas orang. Ya. Itu aja. Makasih. Terima